sesungguhnya kami lillah, milik Allah. Ini kata Imam Al-Qurtubi, itu adalah kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid. Inna lillahi. Dan wa kalimatil ubudiyah wal milk. Itu adalah kalimat penyembahan kita kepada Allah, dan kepemilikan kita itu sesungguhnya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Itu adalah kalimat di mana kita semua mengembalikan kepada Allah Rabbul Alamin. Tidak ada dukanya di situ, Pak. Apa duka? Apa duka istilahnya? Apa salahnya kita kembali lagi kepada Allah? Dan memang mesti kita kembali kepada Allah. Cuman ya begitu ya, ketika ada duka seperti itu. Padahal salafus saleh beberapa waktu sebelum kita itu kalimat istirja ini tidak selalu identik dengan kedukaan atau identik dengan kematian. Seperti misalnya khalifah yang kelima inda Syafi'i itu adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Ar-Razidah. Itu ketika beliau diangkat jadi khalifah, Pak, yang keluar dari lisan beliau apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jabatan, Pak. Jadi bukan kalimat duka berkaitan dengan kematian, tapi berkaitan dengan musibah secara umum gitu. Orang kecelakaan pun ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang sakit pun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang namanya fitnah ujian itu bisa senang bisa tidak menyenangkan. Di saat senang pun ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman ya karena sudah terkadung menjadi common sense, akhirnya misalnya kalau kita mendapatkan kebahagiaan yang seharusnya itu innalillah karena khawatir menjadi ujian yang berat bagi kita dengan ujian kebaikan itu kan jadi nggak enak kalau kita ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuman di pagi hari ini ya menjadi wawasan kita saja Bapak-bapak bahwa kalimat itu tidak melulu adalah kalimat yang berkaitan dengan kematian. Bahkan di zaman sahabat ketika ada kematian keluarganya itu tidak berucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada dua riwayat, misalnya ada riwayat menyatakan alhamdulillah ketika anaknya meninggal dunia. Ini panjang hadisnya. Juga sepanjang hadis berkaitan dengan Abu Talha sama Ummu Sulaim yang anaknya juga meninggal dunia. Tidak ada kalimat yang keluar dari lisan kedua sahabat hebat ini, Ummu Sulaim istrinya dan Abu Talha, itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan Ummu Sulaim itu dengan tegar menyelimutin anaknya yang sudah meninggal dunia. Ketika suaminya datang, Abu Talha datang, dan Abu Talha bertanya, gimana kondisi anak kita? Karena pada waktu ditinggal itu dalam kondisi sakit parah, gitu kan? Itu kalimat yang keluar itu huwa ahsanu ma kana, gitu kan? Dia jauh lebih baik, gitu kan? Karena memang orang meninggal dunia itu jauh lebih baik, Pak. Yang sakit bisa jadi sembuh, gitu kan? Yang berat hidupnya bisa jadi ringan, bukan ringan, sudah tidak ada lagi ujian di dunia itu kan. Azab di dunia sudah enggak ada, udah ringan tuh. Jadi tidak ada kata-kata innalillah gitu kan ya. Saudaraku ikhwati fillah, bahkan ketika menyangkut berkaitan dengan musibah agama ya, bukan musibah fisik, Pak. Itu juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika Sufyan bin Mu'attal ketemu dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada waktu kasus hadisul ifki, itu pada waktu itu karena Sayyidah Aisyah tertinggal sehingga beliau sendirian. Biasa perang itu kan mesti ada dua kelompok. Kelompok yang kedua menyisir itu kan, menyisir apa-apa dan siapa yang tertinggal. Yang tertinggal adalah Sayyidah Aisyah. Ketika Sayyidah Aisyah pada itu melepas burqahnya, melepas cadarnya, karena sudah kadung malam gitu kan, sudah mulai malam. Ketika Sufyan bin Mu'attal tahu kok ada hitam-hitam, nggak tahu kalau itu adalah manusia, tapi lebih dekat kok manusia, siapa itu manusia? Lebih dekatnya ternyata Sayyidah Aisyah yang lagi tertinggal. Tidak keluar dari kalimat Sufyan bin Mu'attal kecuali kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi saudaraku ikhwati fillah, kalimat innalillahi ini Masya Allah. Bahkan kalimat innalillahi ini Bapak-bapak, ini adalah kalimat yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah riwayat Sa'id bin Jubair itu murid daripada Ibnu Abbas, jadi beliau dari tabi'in, itu pernah menyatakan la tu'ta hadhil kalimat nabiyyan qabla nabiyina.
lau arafaha Yaqub lama qala ya asafa ala Yusufa. Kata Sa'id bin Jubair itu, beliau berkata begini, kalimat ini tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau arafaha Yaqub, andai Yaqub itu tahu Pak, kata beliau ini, lama qala ya asafa ala Yusufa. Maka ketika dia ditinggal oleh Yusuf, karena Yusuf dianggap meninggal dunia, mesti dia nggak akan pernah ngomong ya asafa ala Yusufa. Itu Al-Quran. Ya asafa ala Yusufa. Ya asafa ala Yusufa itu duhai celakalah aku, Yusuf telah tiada. Kalau dia tahu ada kalimat innalillah, mesti dia nggak ngomong seperti itu. Saking indahnya kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, mamin muslimin, tak ada seorang muslim tusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak ada seorang muslim yang terkena musibah umum Pak, fayaqul ma amarahullah, kemudian dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ditambah doa Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Kata Rasulullah, maka orang ini akan diganti apa yang telah diuji oleh Allah itu, musibahnya itu, dengan yang lebih baik. Jadi mengucapkan innalillah plus doa itu diganti Pak. Jadi dari sini hadis ini pun tidak terkait dengan hanya kematian. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu kalimat horor kalau di kita itu perlu diluruskan. Kalimat duka di kita itu perlu diluruskan. Apalagi kalimat innalillahi ini sebenarnya kalimat apa Ustaz? Itu kalimatul ikhbar. Itu kalimat berita Pak. Itu kalimat informasi dan kalimat tausiyah dari Allah Rabbul Alamin. Itu kalimat nasihat. Artinya seharusnya seseorang ketika diungkap kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bergembira mestinya bergembira atau senang. Kenapa? Itu kalimat yang ngedem nih bahasa Jawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan sudah milik Allah kita ini. Wa inna ilaihi rajiun, semua kembali kepada Allah. Kayak begini Pak, tiba-tiba ada seorang direktur yang sudah lama nih pegawainya yang ratusan nggak pulang kampung, nggak mudik Pak, selama 2 tahun gara-gara apa? Pandemi. Tiba-tiba di bulan Desember misalnya nggak ada PPKM di bulan Desember misalnya, dia bilang begini nih, saya meskipun ini bukan lebaran, oke, Desember saya kasih waktu 1 minggu untuk kalian mudik balik lagi. Kira-kira pegawainya seneng? Apalagi misalnya disangoni misalnya, itu pasti seneng banget gitu loh, karena kembali mudik itu menyenangkan Pak. Ketemu keluarga itu menyenangkan, ketemu asal, mudik itu kan kembali ke asal, itu sangat menyenangkan. Nah rojiun itu kembali ke asal Pak. Jadi kembali ke asal siapa? Allahu Rabbul Alamin. Kok bisa Ustadz kembali ke asal? Ya kembali ke asal. Dan kalau kita kembali ke asal kan kita mestinya bahagia kan. Kembali ke asal. Bisa dicek nanti di surat Shad ayat 71-72 ya. Ini kajian kita surat apa? Shad 71-72. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kata Allah Rabbul Alamin, id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu ya Muhammad berkata kepada seluruh malaikat Pak. Jadi Allah ngumumin kepada seluruh malaikat, ini khaliqum basyarum min tin. Aku hendak menciptakan satu sosok basyar. Di sini enggak disebut Adam atau siapa. Satu sosok basyar. Kalau di ayat lain khalifah. Jadi basyar nanti kelak akan menjadi khalifah yang ngelola bumi. Basyar, kenapa disebut basyar? Basyar itu jasad kasar Pak. Tubuh kasar kita namanya apa? Basyar. Dan itu belum sempurna. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka tatkala aku kata Allah hendak mensempurnakannya, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku.
ruhku, kata Allah, ruhku, Pak, kepada jasad kasar itu, sehingga menjadi apa? Sempurna. Makanya mufassir ada menafsirkan ayat ini, Shot 7172, manusia itu terdiri dari dua dimensi, dimensi bashar sama dimensi apa? Ruh, Pak. Dimensi bashar sama dimensi ruh. Sebelum saya lanjut, apa itu ruh? Biar kita paham. Ruh itu jelimet, Pak. Dan memang Allah sudah menyatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Jadi ruh itu jelimet. Di antara yang saya ingin pakai di sini adalah pendapat Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang konsep ruh. Imam Al-Ghazali berkata ruh itu ada dua macam. Ada ruh dalam arti nyawa, dengan itu kita bisa bergerak seperti sekarang ini, Pak. Dan ruh dalam arti ruhani, yaitu al-idraksi labillah, akal. Jadi semakin tinggi pemahaman seseorang akan hubungannya dengan Sang Pencipta Allahu Azza wa Jalla, berarti semakin tinggi rohaninya, Pak. Nah, ruh yang dimaksud di sini di ayat ini adalah ruh dua-duanya, ya nyawa, ya rohani. Karena itu menjadi satu, itu kan. Itulah kenapa hewan itu punya ruh dalam arti nyawa, Pak, tapi tidak punya ruh dalam arti rohani. Binatang nggak punya rohani, Pak. Kalau manusia punya rohani. Nah, ruh dalam arti rohani ini, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, itu nggak pernah istirahat, saudaraku. Bapak-bapak tertidur, itu ruh tidak pernah tidur, Pak. Ruh itu kuat. Dan sesungguhnya tempatnya ruh itu di keabadian, Pak. Tempatnya ruh di keabadian. Maka sesungguhnya ruh itu nggak terlalu senang berada di jasad kita. Karena jasad kita ini bashar, ringkih. Dia orang Jawa ngomong. Wong kena virus titik wis kelenger, Pak. Kena virus Covid kan kecil tuh kan. Udah kelenger kita. Virus flu udah nggak bisa sholat berjamaah, ringkih gitu kan. Makanya ruh ini senang kalau kembali lagi, kalau jasad ini udah hancur, terus itu senang. Tapi ruh yang kayak apa yang senang gitu kan? Ruh yang selama hidupnya termanjakan, Pak. Selama hidupnya termanjakan. Jadi kembali, saudaraku, di ayat itu manusia itu ada dua dimensi. Dimensi ruh dan dimensi bashar. Nah, dimensi ruh inilah, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, kalau bashar itu kan dari tanah. Kalau meninggal mati kembali kemana, Pak? Kembali ke tanah, saudara. Kembali ke tanah. Bahkan ada riwayat orang meninggal dunia dikuburkan di tanah di mana dia diciptakan, Pak. Dari tanah itu. Jadi misalnya saya Syam. Saya keturunan Syam, Pak. Syampang Madura maksud saya. Tapi saya lahir di Surabaya. Andai saya meninggal dunia di kota haram, di Mekah, berarti saya diciptakan dari tanah Mekah itu. Itu ada riwayat seperti itu. Makanya ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan pernah tahu di mana dia nanti akan meninggal dunia, saudara. Itu ikhwatadina fidhakum. Jadi kita kembali kepada tanah. Kayak apapun matinya kita kembali ke tanah, Pak. Dimakan harimau sampai habis, kan jadi pupnya harimau. Nanti kembali ke tanah itu kan. Kembali ke tanah, saudara. Tapi yang nggak hancur itu siapa, Pak? Dimensi yang kedua, yaitu roh kita atau rohani kita. Itu nggak hancur, Pak. Dia kembali dia. Nah, rohani ini, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, ketika kembali dia senang. Tapi rohani yang kayak apa yang senang? Rohaninya orang-orang yang beriman, saudaraku. Kok bisa, Ustaz? Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, Al-Barra bin Azib itu lagi nampingi Nabi Muhammad ketika mau menguburkan sahabatnya dari kalangan Ansor. Jadi Nabi itu nunggu, Pak. Jadi ketika yang lahat digali, dipersiapkan, jenazah mau dimasukkan, Nabi itu duduk bersimpuh di sampingnya. Kalau duduk di kuburan nggak boleh, Pak, ya. Duduk di kuburan boleh. Duduk di sampingnya itu. Nah, Nabi mendongak ke langit 3 kali. Terus akhirnya Nabi berkata, "Ista'idzu min adzabil qabri," sambil berkata, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri," berkali-kali.
Aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Dan kemudian Nabi bercerita, orang mukmin kalau ruhnya kembali kepada Allah itu didatengin, jadi jenazahnya orang sakaratul maut itu Pak, itu sudah didatengin oleh malaikat. Dan malaikat duduk di samping jenazah itu atau samping manusia yang mau meninggal dunia itu banyaknya sejauh mata memandang. Jadi duduk berjejer gitu kan. Dan salah satu malaikat itu membawa kain kafan dari surga yang berbau harum, saudaraku, dipersiapkan. Baru datanglah kemudian malakul maut. Malakul maut berada di samping kepala, kemudian dengan lembut malakul maut berkata, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kamu kembalilah ke Tuhanmu dengan tenang. Maka kata Rasulullah itu disebutkan di area kuburan itu, Rasul menyatakan itu ruhnya itu keluar seperti air yang keluar dari teko Pak, lancar banget ini. Setelah keluar dipegang oleh malakul maut, kemudian dipegang oleh semua malaikat itu, terus dibalutkan dengan kain yang begitu harum dan dinaikkan ke langit, saudara. Di setiap perjalanan itu selalu ditanya, ini ruhnya siapa kok harum begitu kan? Ruhnya siapa kok harum? Nyampe lah kemudian di langit yang kita lihat, langit dunia Pak. Dibuka pintu langit dunia ini, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah. Kemudian setelah dibuka, dipersilakan masuk sampai langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai langit ke-7, dan akhirnya bertemu dengan Allah, dan Allah menyatakan ini adalah hambaku, catat amalan soleh fil illiyin. Dan setelah itu kembalikan dengan lembut kepada bumi. Dikembalikan lagi ke bumi Pak sama malaikat. Terus ditaruh lagi ke jasadnya itu. Jasadnya meskipun hancur nanti ditaruh lagi tuh Pak. Dan setelah ditaruh, ini paham Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ditaruh lagi Pak, jasad itu hidup. Dan dia sempat mendengar terompah orang yang meninggalkan area kuburan. Itu Rasulullah yang berkata. Nah ketika itu dia duduk, datanglah 2 malaikat hitam kebiruan membentak Pak. Man rabbukah? Man madinukah? Wa ma sahibukah? Jadi kita belajar agama itu sampai S2, S3 Pak. Sampai guru besar. Kita hatam Al-Quran, kita hafal Al-Quran. Saya ditanya mung cuman telu Pak di kuburan. Itu artinya apa? Inti dari ajaran Islam apa? Tauhid. Yaitu apa? Allah Tuhanku, Islam agama, kemudian Muhammad adalah utusan Tuhan, Rasulku. Itu 3 itu. Setelah benar ucapannya Pak, langsung sodakta, itu ada malaikat datang lagi, sodakta, harum baunya itu kan. Ditanya sama orang yang di kuburan itu, siapa kamu kok harum bau? Saya amal solehmu dan saya ditugaskan untuk menunggu dirimu, nemani dirimu selama kiamat nanti. Terus ada malaikat kemudian menampakkan surga yang akan ditempatin. Keluarlah malaikat ini menampakkan surga. Oh itu surgaku, iya. Malaikat itu sambil ngomong, salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, dalam surat An-Nahl ayat 32 itu kan. Malaikat itu ngomong, salam untuk kamu ya, ini surgamu. Kapan aku masuk? Tenang aja. Begitu Pak ruh. Terus sampai kiamat muncul, saudara. Berbeda dengan ruh yang kafir, ruh yang tidak termanjakan, saudara. Itu dihancurkan, dilempar dari langit. Langit la tufattahu lahum abwabus sama. Itu langit tuh enggak kebuka Pak, langit dunia nih. Jadi ruhnya ini ketika diangkat, ruh bau busuk kan, itu nggak dibuka sama Allah. Itu sama Allah, lempar aja, dilempar Pak. Lempar balik lagi, terus ditanya oleh malaikat, wah nggak bisa jawab dia. Nah ketika ditanya siapa nabimu, malaikat ngomong, malaikat yang katanya mungkar nakir tuh, bentak, kamu nggak kenal Muhammad. Jadi hebatnya Nabi kita di alam barzah disebut Pak. Kamu nggak kenal Muhammad, kamu nggak pernah dengar nama Muhammad, digituin. Oh iya pernah dengar, bisa jawab Pak. Iya pernah dengar. Kamu bukan pernah dengar saja, kamu pura-pura nggak mau. Langsung malaikat satu datang Pak, amal solehnya dia dihancurkan dia, dan itu sampai terjadi hari kiamat. Wal iyadzu billah. So, saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, kita ruh yang mana ini? Sudah tentu kita ingin ruh yang mukmin, yang bahagia banget dikembali kepada Allah. Gimana caranya supaya bahagia? Manjain Pak. 3 hal saja, saya percepat karena waktu. 1, saudara, seringlah bangun malam Pak. Orang kalau bangun malam, rohnya itu istirahat Pak. Jadi seperti saya katakan tadi, orang itu, roh itu nggak pernah istirahat. Baru istirahat kalau kita sholat bangun malam Pak. Yang kedua, roh juga bisa termanjakan istirahat juga ketika kita Pak nggak terlalu kenyang makan itu, nggak kekenyangan Pak. Seringlah puasa Pak.
Ini ruh bisa jadi termanjakan dan nyaman ruh itu. Orang puasa. Orang kalau kekenyangan Pak, ruh itu lemes. Maka mohon maaf, ayo jangan terlalu kenyang kalau makan. Niru Nabi, nahnu qaumun la naqul hatta najua fa idza akalna la nashba. Kata Rasulullah, kita makan sebelum lapar. Kalau sudah makan, berhenti sebelum kenyang. Berarti kan posisi Nabi enggak pernah kenyang, Pak. Siap kita seperti itu. Kita Pak kenyangan terus, makanya perut buncit semua, ya enggak ya? Kelebihan lemak, jadi pabrik gula kita. Udah makan karbo nasi, tambah mie instan, tambah kentang, tambah donat setelah makan, tambah teh manis, wah sudahlah. Itu ayo. Yang ketiga saudaraku, yaitu perbanyak ibadah lainnya. Maka ruh ini akan termanjakan. Kalau ruh termanjakan saudaraku, ketika ada kalimat innalillah itu seneng banget tuh. Woi wayai mulai seneng itu saudara. Dan pulangnya lancar. Sebagai penutup ada sebuah hadis. Saya senang sama hadis ini. Rasulullah pernah bersabda, inna aksarun nas syab'an fid dunya atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, orang yang terlalu kenyang hidup di dunia makannya, maka nanti dia akan kelaparan di akhirat Pak. Di huru hara kiamat akhirat dia akan kelaparan karena dia terlalu kenyang ketika di dunia. Maka kalau di derivat, orang terlalu sering tidur di dunia, nggak pernah bangun malam, maka dia nanti nggak akan pernah bisa tidur nanti di akhirat. Dia akan melek Pak, dalam kondisi cuapek itu kan ya di akhirat. Orang kalau sering bangun malam di akhirat malah dia tidur Pak. Huru hara itu dia santai dia itu. Seperti itulah saudaraku ikhwatadina fidzakumullah ya. Mudah-mudahan ruh kita benar-benar termanjakan. Mohon maaf waktu melebihi batas yang telah diberikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wallahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Barakallah. Mungkin para jamaah yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema tadi Ustadz, bagaimana untuk mensosialisasikan bahwa tidak berkonotasi kematian saja kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Kemudian yang paling tepat apa? Atau mungkin kalau yang secara umum kan turut berduka cita, belasungkawa dan sebagainya. Tadi kalau dimensi ruh yang sifatnya kerohanian artinya itu sudah betul ya. Tapi untuk yang sifatnya rohani yang jasmani ini mohon penjelasan ini. Memang tadi dalam sekali Ustadz jelaskan tentang ruh tadi ya. Tapi untuk level sesama yang masih hidup ini kan gitu. Ini supaya bisa memahami ketepatan sekali mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un sehingga tidak berkonotasi kematian atau duka yang terlalu dalam lah gitu. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak melarang mengungkapkan kata-kata innalillahi dengan kematian. Tidak apa-apa Pak. Dan itu bagus untuk menenteramkan hati orang yang benar-benar terkena musibah kematian itu. Tidak apa-apa ketika kita mendengar ada sahabat kita meninggal dunia, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kasih doa. Doa yang diajarkan Rasulullah apa? Adzamallahu ajrakum wa ghafara limayyitikum wa ahsana azaakum. Semoga Allah memberikan pahala yang besar pada dirimu karena ditinggal orang yang dicintai, kesabaran, ketabahan, keikhlasan. Mudah-mudahan mayit juga diampuni dosa-dosanya dan orang-orang yang takziah pun diberi kebaikan atau kebaikan bagi orang yang mentakziah dirimu, kan begitu. Jadi itu doa begitu. Tapi jangan melulu kalau itu hanya kematian gitu, tidak. Dalam masalah apa saja ketika kita dapat musibah gitu atau dapat ujian dari Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu. Karena itu mengademkan hati kita kalimat tauhid.
Itulah kenapa saudaraku ikhwatadin di kalangan ulama, misal ada non muslim pun meninggal dunia Pak, boleh mengungkapkan kata-kata ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu bukan doa kan, yang nggak boleh doanya. Yang nggak boleh doanya kan. Ya innalillahnya kan kalimat pernyataan gitu loh. Dan kalimat yang memberikan nasihat. Jadi kan kita semua milik Tuhan Allah. Versi kita milik Allah kan begitu. Kita kembali kepada Allah ini. Jadi saudaraku ikhwatadina fillah, enggak apa-apa itu non muslim, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak apa-apa ketika kita mendengar orang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, yang tadi saya luruskan adalah hanya kematian saja innalillah. Nek wong loro gak oleh ngono innalillah, sampai dikoreksi. Gak mati buku tapi sakit gitu. Loh, ya sakit itu kan ya musibah gitu loh. Yang semua musibah itu datangnya dari Allah dan kita ngedamkan hati kita bahwa semua akan suatu saat kembali kepada Allah dengan musibah itu. Begitu kurang lebih. Wallahu a'lam. Cukup. Ada lagi? Ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan azab di kubur Ustadz, ketika kita kemudian sudah dikuburkan, apakah azab ini juga akan menimpa basyar kita atau hanya ruh kita yang kemudian ketika dikubur, biasanya kan kita selalu mengatakan bahwa basyar kita mungkin hancur menjadi apakah yang disiksa itu adalah ruh basyar ruh kita atau basyar kita? Iya. Kalau paham ahli sunnah wal jamaah, ini ada pertanyaan, apakah siksa kubur itu, jadi kita sepakat di sini ya, siksa kubur ada ya. Kita sepakat, karena siksa kubur itu juga nggak disepakatin Pak. Kalau yang minoritas siksa kubur itu nggak ada, itu Mu'tazilah itu nggak ada siksa kubur tuh Pak. Kenapa harus ada siksa kubur? Wong nanti di akhirat juga sudah disiksa gitu kan. Kalau paham ahli sunnah siksa kubur itu ada. Nah, berbeda lagi nanti. Apa yang disiksa itu ruhnya saja apa jasadnya? Mayoritas ulama ahli sunnah wal jamaah itu adalah saat jasadnya dikembalikan, kan tadi dikembalikan hadis itu ke jasad itu. Jadi dia merasakan seperti jasad itu Pak, cuman nggak bisa kita logika gitu loh, nggak bisa kita logika. Kenapa? Karena sudah berbeda alam saudara, gimana bisa melogika? Nggak bisa dilogika Pak. Oh jangankan dengan alam yang benar-benar beda sama kita, alam yang sama tapi alam rasa yang berbeda aja sudah nggak bisa dilogika Pak. Contoh misalnya masalah cinta perasaan Pak, nggak bisa dilogika Pak. Ono wong elek ternyata disenengin Pak oleh perempuan ini. Padahal ya jelek gitu loh. Tapi dia cinta banget, nggak bisa dilogika oleh kita gitu, yang di alam kita nggak bisa. Mungkin dia memiliki alam yang berbeda gitu. Di alam sama saja nggak bisa dilogika, apalagi saudaraku ikhwatadina fillah di alam yang berbeda. Alam kubur itu alam barzah loh ya, jangan dipahamin itu kuburan Pak, beda. Alam kubur sama alam barzah itu berbeda, itu sama, cuman beda istilah. Alam kubur itu jangan dipahamin alam yang ada di kuburan, bukan. Alam barzah itu adalah alam yang lebih tinggi dimensi daripada kita. Lebih tinggi. Jadi kan hidup itu ada 3 alam Pak. Alam dunia kita, bahkan ada yang nyatakan sebelumnya ada alam dunia, terus alam barzah. Alam barzah itu waiting room. Ya nunggu aja tempat ruang tunggu, ya nanti kita akan ke alam berikutnya lebih besar lagi, itu alam akhirah. Itu alam akhirah. Akhirah dari kata akhir, itu alam terakhir. Jadi sudah terakhir itu sudah. Makanya dibuat abadi sama Allah yang namanya ruh itu, perjalanannya masih jauh itu kan. Jadi kalau orang meninggal itu perjalanannya masih lama, masih alam satu alam lagi dia akan melampauinya. Dia berada di alam barzah itu. Alam barzah lebih luas daripada alam dunia Pak. Alam barzah lebih luas daripada alam dunia. Bahkan ruhnya orang beriman itu di alam barzahnya itu, di alam kuburnya itu, dia kuburan yang cuman 1,5 meter lebar dan tingginya 2 meter, itu luasnya sejauh mata memandang Pak. Luasnya sejauh mana itu bagi orang yang beriman. Bagi yang enggak beriman ya sempit, hancur Pak. Wal iyadu billah, naudzubillah. Wallahu a'lam.
Ada lagi? Oh ya, satu lagi. Satu pertanyaan terakhir. Itu Pak, sebelah kanan. Singkat Pak ya, satu pertanyaan terakhir. Makasih Ustadz. Terkait dengan pertanyaan, 3 pertanyaan tadi Ustadz yang Ustadz utarakan, marobuka dan seterusnya, itu kenapa orang-orang fasik atau orang-orang munafik, bahkan orang kafir, itu mereka tidak bisa menjawab, padahal ketika di dunia pasti mereka mendengar itu tentang siapa Tuhan yang sebenarnya itu. Mungkin itu Ustaz. Ya. Bagaimana cara menjelaskannya? Pertama, menjelaskan pakai nas Al-Quran dulu Pak. Surat Ibrahim ayat 27. Nanti dicek ya. Surat apa? Ibrahim ayat 27. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan kalimatnya orang-orang beriman, berucap di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Makanya orang kalau beriman saudaraku, dia bisa leko nyebut man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi gitu. Leko banget Pak. Tapi bagi orang yang tidak beriman, sak cerdas-cerdas, sak pinter-pinternya susah Pak. Itu nas ya, logikanya begini. Dulu ketika saya nikah Pak, saya itu sudah mondok. Mohon maaf, saya sudah dipanggil jadi ustadz ketika saya nikah. Tapi ketika Qabil tu nikah, rodok belibet. Rodok belibet. Jadi kecerdasan itu tidak bisa sekonyong-konyong dia terlatih untuk berbicara gitu kan. Kecuali memang sudah melatih dia berbicara ya. Kalau dihafalin bolak-balik, wong dihafalin kadang-kadang lupa Pak, ulah nervous. Kan begitu tuh ya. Imam misalnya, kalau dia tahu di belakangnya ada gurunya Pak, dia pasti ngeroki Pak. Ya, itu logikanya begitu. Lah apalagi di tempat yang sempit, terus bau busuk, dibentak, man rabbuka. Ya, kaget Pak. Gak bisa ngomong. Tapi dia tahu sebenarnya gak bisa ngomong. Dia tahu, gak bisa ngomong. Makanya ketika siapa nabimu itu kan juga begitu kan di hadis itu kan ya. Kamu nggak kenal Muhammad? Oh iya saya kenal. Dia kenal dia, tapi dia nggak bisa ngomong gitu. Kenapa? Karena yang namanya al-bala muwakkalun bin nutqi. Ujian itu nanti terkait dengan ucapan Pak. Terkait dengan ucapan dia. Ya kalau dia terbiasa meso-meso Pak, coba sampein kagetin kalau dia latah. Pasti yang keluar apa? Meso-meso. Kalau dia terbiasa zikir, ketika dia latah, kaget, yang keluar apa? Kalimat thayyibah. Nah, seperti itulah logikanya. Logika dan nas Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya pikir cukup ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi di pagi hari ini bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa memanjangkan rohani kita dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Kita istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.